Tuntutan keluarga korban untuk terdakwa Kopda B dihukum mati. Jembatan ambruk di Lahat, evakuasi truk terakhir selesai. Polisi lanjutkan penyelidikan. Sriwijaya FC uji pemain trial lewat uji coba kontra EPA U20. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, istri dan ibu anggota polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung yang gugur tertembak saat penggerebekan sabung ayam bersujud di persidangan. Mereka meminta majelis hakim menjatuhi hukuman untuk terdakwa dengan hukuman mati. Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Militer 104 Palembang Senin 30 Juni 2025. 3 perempuan, istri AKP Anumerta Lusianto, istri Aibtu Anumerta Petrus Aprianto, dan ibu dari Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta tak kuasa menahan tangis. Usai memberikan kesaksian tambahan, mereka bersujud di hadapan majelis hakim meminta keadilan. Dalam keterangannya, istri AKP Anumerta Lusianto membantah suaminya pernah menerima setoran uang dari praktik judi sabung ayam. Ia menyebut hanya sekali suaminya menerima uang 1 juta rupiah dari terdakwa. Itu pun karena permintaan tambahan waktu dalam sebuah hajatan. Ia juga menegaskan suaminya tidak mengenal dekat terdakwa dan hanya beberapa kali bertemu dalam kegiatan ketahanan pangan. Ketiganya berharap terdakwa Kopda B dijatuhi hukuman mati. Kalau menanggapi keterangan ahli dan saksi tadi, apa yang mereka sampaikan itu kan sesuai dengan fakta ya. Apa yang mereka periksa juga, apa yang mereka uji juga itu sesuai dengan permintaan dari instansi Polri maupun TNI. Jadi saya rasa kalau tadi keterangannya dianggap salah dan masih juga menggali-gali kesalahan dari pihak ahli, kemudian saksi-saksi yang lain, ya saya rasa ini persidangan ini kan bukan persidangan keluarga loh. Kita ini membuktikan perbuatan terdakwa. Dan saya rasa nggak perlu sampai sedetail pelurunya yang di mana, masuknya kemana. Benar, tapi kan ahli tadi kan sudah menjelaskan bahwa yang mereka periksa itu kan sesuai dengan apa yang mereka dapati gitu. Jadi terkesannya masih juga ada penggiringan seolah-olah apalagi prosedur ini yang salah dilakukan seperti itu. Sementara 2 anggota Polda Lampung Suhermansyah sebagai PS Kanit 3 Seksi Identifikasi dan Aibda M. Arif Riyanda PS Panit 1 Seksi Identifikasi juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin. Dalam kesaksiannya, keduanya mengungkap temuan 3 titik bercak darah dan 13 selongsong peluru saat olah tepat kejadian perkara. Rinciannya 8 selongsong kaliber 5,56 mm, 3 selongsong kaliber 7,6 mm, dan 2 selongsong kaliber 9 mm. 1 selongsong ditemukan di gelanggang sabung ayam, sementara sisanya berada di sekitar tubuh ketiga korban yang gugur saat penggerebekan. Selain 2 saksi tersebut, ahli balistik dan DNA dari Mabes Polri juga dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan balistik, peluru yang menewaskan AKP Anumerta Lusianto dan Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta merupakan peluru kaliber 5,56 mm. Peluru jenis ini berbahan tembaga dan seng yang mudah pecah saat mengenai benda keras atau tulang manusia. Hasil uji DNA memastikan bercak darah di lokasi penembakan cocok dengan identitas ketiga korban. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 7 Juli 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara itu, proses evakuasi truk yang terjebak di jembatan ambruk di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dipastikan rampung. Sementara penyebab ambruknya jembatan masih diselidiki polisi. Evakuasi truk yang terjebak di jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Merapi, Lahat masih berlangsung sejak insiden terjadi pada Minggu 29 Juni 2025. Dari 4 truk yang tertahan, 3 unit berhasil dipindahkan. 1 truk tersisa dipastikan selesai dievakuasi Selasa 1 Juli 2025. Untuk kelancaran lalu lintas, kendaraan dialihkan ke jembatan baru yang sedang dalam tahap akhir perbaikan. Rekayasa lalu lintas diberlakukan dengan pembatasan kendaraan. Hanya mobil pribadi, angkutan sembako, dan bahan bakar yang diizinkan melintas. Penyebab ambruknya jembatan masih diselidiki. Polisi bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan di lokasi, termasuk dugaan kelebihan muatan batu bara pada truk yang melintas. Memang di situ ada 4 truk ya, yang ada yang di dalam di jembatan itu. Kemarin laporan dari Satlantas sudah 3 truk yang dievakuasi. Insya Allah hari ini dievakuasi semua. Sudah selesai semua insya Allah. Tapi alhamdulillah arus lalu lintas sementara kita memakai manajemen rekayasa lalu lintas khususnya bukan tutup ya, kecuali kendaraan pribadi. Ada kemungkinan ada penetapan tersangka Pak dalam kasus ini? Nah itu makanya saya bilang tadi kita mengumpulkan bahan detail-detailnya, selengkap korbannya nanti mungkin. Pak, pihak penyedia mobil tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka juga Pak? Makanya saya bilang tadi kita mengumpulkan sedetail-detailnya sebanyak-banyaknya, baik keterangan dari pihak manapun sambil koordinasi dengan Kapolres, Satlantas maupun Mabes Korlantas dalam hari ini. Jembatan ini merupakan jalur utama antar kabupaten. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat lumpuh dan 2 sopir mengalami luka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang ditangkap polisi setelah diduga melakukan pelecehan pada keponakan perempuannya dan menganiaya iparnya. Aksi tersebut terjadi dalam kondisi pelaku yang diduga sedang dipengaruhi minuman keras. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus TS, seorang paman yang melakukan pelecehan terhadap keponakannya yang berusia 10 tahun. Tak hanya itu, pelaku juga menganiaya ayah kandung korban yang tak lain adalah kakak iparnya menggunakan senjata tajam. Penangkapan TS dilakukan setelah ia mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Pelaku terluka di bagian wajah setelah berkelahi dengan ayah korban yang memergokinya. Setelah ditangkap, TS langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Sementara kasus terkait perlindungan anak masih terus diproses di Polrestabes Palembang. Motif dibalik pelecehan dan penganiayaan ini diduga karena pelaku terpengaruh minuman keras yang dikonsumsinya. Setelah kejadian itu, padahal orang tua korban ini, ya kan, 351 ini termasuk korban juga, itu tidurnya di samping anak ini, akhirnya ketahuan. Sempat berkelahi antara korban dan pelaku. Berkelahi. Dan yang memisahkan, melerai perkelahian itu istrinya mereka. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan tersangka untuk melukai korban. Akibat perbuatannya, TS terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor milik penjual kerupuk di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor karena pemiliknya lupa mencabut kunci. Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas memperlihatkan betapa mudahnya motor dibawa kabur karena masih terpasang kunci. Kejadian terbaru terjadi di Jalan Mayor Ruslan, Kecamatan Ilir Timur 1. Korbannya Taufik, seorang pedagang kerupuk, kehilangan sepeda motor yang biasa digunakan untuk berjualan. Saat itu ia tertidur karena kelelahan usai memanggang kerupuk dan lupa mencabut kunci motornya. Taufik baru menyadari motornya hilang saat dibangunkan orang tuanya dan hanya mendapati helm tersisa. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Geraknya mereka ini masuk dari Mayor Ruslan, masuk lorong ke Muhammadiyah ini, stop depan sekolahan, mungkin dijengoknya motor ini ada, langsung eksekusi dia. Berapa jengoknya menit? kosong,
Berapa menit lah? Tidak nyampe, kebenaran aku tuh posisi lagi capek. Jadi kontak tuh tinggal. Oh, CCTV berapa orang pelakunya, Kak? Kayaknya dua, si kok nunggu. Rencananya korban akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur 1 dengan membawa bukti rekaman CCTV yang kini ramai beredar di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, limbah yang meluap dari saluran instalasi pembuangan air limbah di Lorong Jaya, Kemuning, Palembang mengganggu warga. Bau menyengat sampai ke pemukiman, menyusul kebocoran instalasi yang dikelola secara swadaya sejak 2017 dan melayani 50 rumah. Kebocoran pada saluran instalasi pembuangan air limbah di Lorong Jaya RT 25 RW 07 menyebabkan limbah meluap ke permukaan dan menimbulkan bau tidak sedap. IPAL ini telah beroperasi sejak 2017 dan dikelola secara swadaya warga dengan total 50 sambungan rumah. Insiden serupa bukan kali pertama kali terjadi, namun selama ini warga yang tergabung dalam kelompok pemanfaat dan pemelihara masih mampu menanganinya secara mandiri. Mereka berharap instalasi tersebut bisa kembali berfungsi optimal karena sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sudah pembersihan saluran, ini rencana masih pembersihan di manhole yang masih tersumbat. Ya harapannya ini fasilitas ini akan berfungsi seperti sedia kala dan akan berguna bagi masyarakat. Gitu. Dari hasil peninjauan Dinas PUPR Kota Palembang, kebocoran disebabkan sumbatan sampah akibat kurangnya kesadaran warga dalam menjaga saluran. Setelah proses pengurasan dilakukan, IPAL diharapkan bisa kembali beroperasi normal. Masyarakat kurang untuk bergotong royong karena aset ini adalah aset yang diserahkan kepada masyarakat. Udah datang ke sini, pipa-pipa yang mampet kita kuras sedimentasinya. Nanti setelah ini juga yang di kolam yang di belakang itu penampungan ini juga akan kita kuras juga supaya bisa memberikan waktu yang cukup lama agar setelah ini masyarakat mengaktifkan kelompok kembali dan mulai nanti berlangganan dengan Perumda Tirtamusi supaya ketika terjadi sedimentasi yang sudah tinggi minta pelayanan ke Perumda Tirtamusi. Kedepan warga berencana menggelar perundingan terkait kerjasama dengan PDAM Tirtamusi. Jika disepakati, sistem pengelolaan akan dialihkan dengan skema iuran bulanan sekitar Rp17.000 per rumah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Lampung. Sudah hampir 4 bulan penyeberangan dari kota Bengkulu menuju Pulau Enggano maupun sebaliknya terhambat akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bay. Penyeberangan kapal KMP Pulau Telo yang biasanya dilakukan hingga 3 kali dalam sepekan, saat ini berubah hanya sekali keberangkatan. Kondisi semakin sulit lantaran jadwal penyeberangan yang tak dapat ditentukan. Faktor cuaca di Samudra Hindia, kondisi kapal, hingga sedimentasi alur pelabuhan yang jadi permasalahan utama. Pihak ASDP Bengkulu menyebut, jadwal keberangkatan baru akan dirilis 1 hari sebelum keberangkatan jika kondisi memungkinkan. Penyeberangan juga dilakukan menggunakan sistem langsir, yakni penumpang akan dibawa menggunakan kapal kecil hingga keluar pintu pelabuhan. Barulah nantinya penumpang dipindahkan ke kapal KMP Pulau Telo berkapasitas hingga 350 penumpang. Kita belum bisa menentukan waktu tepatnya karena situasi pendangkalan alur ini belum selesai juga. Intinya kami sudah melakukan kegiatan pelayaran untuk masyarakat Enggano, baik dari Enggano ke Bengkulu maupun dari Bengkulu ke Enggano. Sistemnya lansir itu, Pak ya? Iya. Jadi untuk pengangkutan penumpang dan barang-barang itu kami sistemnya lansir. Jadi dari kapal yang dari Enggano nanti akan diunjal oleh kapal-kapal patroli dari KPLP,
Basarnas, Pelindo, Pandu Pelindo nanti akan bantu dibawa ke dermaga. Dan yang dari dermaga juga yang misalnya mau ke Enggano akan diantarkan ke kapal. Pulau Enggano yang berjarak 156 km atau 90 mil laut di Samudra Hindia dari kota Bengkulu menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia. Pulau yang berpenghuni sekitar 4.000 warga kini diharapkan dengan keterisoliran akibat permasalahan pendangkalan alur yang tak kunjung selesai. Anes Jody, salah seorang warga Enggano yang baru sehari melakukan penyeberangan ke kota Bengkulu menyebut, kondisi di pulau terluar Indonesia itu sudah mengkhawatirkan. Warga yang bergantung dengan hasil bumi pertanian tak bisa membawa hasil pertanian mereka untuk dijual keluar pulau akibat penyeberangan kapal yang tidak tersedia. Imbasnya, hasil panen yang didominasi buah pisang tak bisa dijual hingga dibiarkan membusuk. Selain itu, harga jual juga sangat anjlok karena banyak pengepul yang membeli dengan harga murah. Tak hanya hasil bumi, warga juga mengeluhkan kondisi listrik yang mulai dibatasi serta hilangnya akses internet di Kepulauan Enggano. Kalau untuk 4 bulan ini karena alur pendangkalan di Pulau Bai, yang pertama hasil bumi di Enggano itu susah untuk terjual. Terus juga masalah harga tidak sesuai di Pulau Enggano. Terus masalah lampu kini juga sudah dibatasin, tidak lagi 24 jam. Sampai pagi jam 10 itu udah mati lampu di Pulau Enggano. Jam 4 subuh itu hidup kembali. Yang jelas kami warga Enggano sudah sangat-sangat kritis. Tak banyak harapan yang diinginkan warga Pulau Enggano. Mereka hanya meminta pemerintah pusat dan daerah untuk cepat tanggap mengatasi persoalan ini, sehingga krisis di Pulau Enggano bisa teratasi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sejumlah ruangan di Dinas Pertanian Kaur yang digeledah diantaranya ruang kepala dinas, bendahara, serta di beberapa ruang kepala bidang. Setelah tak kurang dari 7 jam penggeledahan, penyidik Polda meninggalkan kantor dinas dengan membawa 1 box berwarna hijau berisi berkas serta dokumen. Polisi mengatakan penggeledahan dilakukan setelah perkara naik status ke penyidikan. Sejauh ini sejumlah saksi telah dimintai keterangan berikut dengan memperkuat sejumlah bukti. Pada hari ini geledah apa nih, Mas? Dinas Pertanian. Terkait dengan? Terkait korupsi, terkait Kemendak 2023. Oke, berapa ruangan yang kita geledah, Mas? 1 kantor. Seperti yang diketahui, Subdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Bengkulu sedang menangani perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 dengan pekerjaan senilai 7,1 miliar rupiah. Pekerjaan fisik dan pengadaan ini terbagi 2, masing-masing di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan pengelolaan anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah dan di bidang perencanaan 2 miliar rupiah. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Ade seorang oknum LSM diciduk petugas pada Rabu malam di sebuah minimarket yang terletak di Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap kepala puskesmas di wilayah setempat. Kasus dugaan pemerasan ini diketahui terjadi setelah pelaku AD mengancam akan melaporkan kepala puskesmas ke aparat penegak hukum terkait dugaan persoalan internal di puskesmas. Pelaku meminta uang sebesar 25 juta rupiah kepada korban jika tidak ingin kasus tersebut menjadi panjang. Setelah proses negosiasi, jumlah uang disepakati menjadi 10 juta rupiah. Akan mendalami apakah ini memenuhi unsur-unsur pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor, khususnya pasal 12 huruf E terkait dengan pemerasan yang dilakukan oleh ASN atau tidak. Kalau memang tidak terpenuhi pun unsur pemerasan yang melibatkan ASN, kemungkinan besar perkara ini akan kami serahkan ke penyidik yang berwenang, yaitu penyidik Polri. Bang, dari tangan si pelaku ada berapa banyak BB yang diamankan? Jadi berdasarkan informasi tim di lapangan tadi, yang bersangkutan meminta sejumlah uang senilai kurang lebih 25 juta.
Namun pada saat dilakukan penangkapan, uang yang kami dapat itu senilai 10 juta. Pasca tertangkap tangan, Ade saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Seluma. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Polres Lampung Selatan mengungkap 24 kasus peredaran narkoba selama April hingga Juni 2025. Total 34 tersangka ditangkap, terdiri dari 33 pria dan 1 perempuan. Mereka ditangkap saat mencoba menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan Bakahuni ke Pulau Jawa. Barang bukti yang disita berupa 119 kg sabu dan 276 kg ganja. Dari jumlah tersebut, 82 kg sabu dimusnahkan dengan direndam solar lalu dibakar. Sementara seluruh ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Ya, kurang lebih sebesar 120 miliar lebih ya untuk barang bukti yang kita lakukan penyitaan ya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 ini ya. Untuk jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari jumlah barang bukti yang ada kurang lebih sebanyak 578.000 jiwa ya kita bicara. Jumlah tersangka semuanya berapa? Ada berapa tadi? Ada 38. Kini seluruh tersangka ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga seumur hidup. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu dan Lampung. Usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Pasca peluncuran program percepatan koperasi Kelurahan Merah Putih Sumsel pada 27 Mei 2025, pembentukan koperasi terus menunjukkan progres positif. Hingga kini tercatat 3.000 lebih koperasi KKMP telah terbentuk dan berbadan hukum. Selamat sore, salam sejahtera untuk Mas Ari. Pembentukan koperasi kelurahan atau Desa Merah Putih di Sumatera Selatan terus dikebut. Hingga akhir Juni 2025, tercatat 3.124 dari total 3.258 KKMP telah terbentuk dan memiliki badan hukum. Beberapa daerah seperti Oki, Oku Selatan, Banyuasin, Oku Timur, Empat Lawang, dan Prabu Mulih masih menjadi wilayah dengan progres pembentukan terendah. Pemerintah menargetkan seluruh KKMP rampung dalam 2 hari ke depan sebelum diresmikan secara nasional Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025 bertepatan Hari Koperasi Nasional. Jadi kelengkapan administrasi harus terpenuhi, ya. Jadi ada perbaikan segala macam administrasinya, sehingga itulah terkendala hambatan, tapi tidak banyak, ya. 3.124 dari berapa desa dan kelurahan? Dari 3.258 desa dan kelurahan. Ya, jadi sudah 95,89% sampai tadi pagi jam 7. Kehadiran KKMP diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi hingga ke tingkat kelurahan dan desa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang menyiapkan bantuan subsidi bunga bagi pelaku UMKM sebagai upaya mendorong akses permodalan yang lebih ringan. Program ini dijalankan melalui kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Kegiatan Festival Pesona UMKM dan Kuliner 142. Pemerintah Kota Palembang terus mendorong pertumbuhan pelaku usaha kecil dengan memberikan bantuan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM. Program ini dijalankan Dinas Koperasi dan UKM bersama Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Tahun ini ditargetkan 1.000 UMKM akan menerima manfaat dari program ini. Hingga saat ini sekitar 100 UMKM telah lolos seleksi dan mendapatkan bantuan, sementara sejumlah pendaftar telah mencapai 997 pelaku usaha. Sebenarnya sudah masuk hampir 1.000 ya, 997. Tapi ini kan harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu di
Program ini diharapkan mampu meringankan beban bunga pinjaman, sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Sriwijaya FC terus mematangkan komposisi tim untuk musim ini dengan menjaring pemain melalui jalur seleksi. Sekitar 12 pemain trial telah bergabung dalam sesi latihan bersama skuad Laskar Wongkito untuk dipantau kualitasnya. Tim senior Sriwijaya FC yang telah berkumpul di Palembang mulai memanaskan persiapan dengan menggelar latihan tanding melawan tim EPA SFC U20. Laga internal ini sekaligus menjadi ajang seleksi bagi para pemain trial yang tengah dipantau kemampuannya. Ya memang harus tertingkatkan ya, terutama pemain-pemain yang trial, fisiknya kalau tertinggal ya, dengan pemain-pemain EVA yang sudah persiapan hampir 2 bulanan ya, jadi memang harus ada peningkatan. Dan memang dari sini nggak kita ambil semua, hanya ada beberapa pemain yang memang kita ambil untuk kita ikutin trial di Jakarta. Dari hasil evaluasi awal, performa sejumlah pemain trial dinilai masih belum memenuhi harapan, bahkan dinilai kalah bersaing dengan pemain muda dari tim EPA U20. Manajemen pun bersikap tegas akan mencoret 7 pemain trial yang tidak lolos seleksi. Ya, coret. Kalau kita lihat sendiri kan kualitas permainan mereka memang agak sedikit berbeda dan memang tidak menunjukkan permainan mereka yang memang kita lihat secara profesional. Bisa 6 atau 7 yang akan dicoret untuk trial hari ini. Yang ikut ada 12. Sementara ini, tim Sriwijaya FC akan tetap menjalani sesi latihan di Palembang sebelum melanjutkan pemusatan latihan ke Pulau Jawa sebagai bagian dari persiapan menyambut kompetisi musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PS Ogan Ilir menutup turnamen Piala Gubernur Sumsel U15 2025 dengan gelar juara. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan langkah mereka sebagai wakil Sumatera Selatan di ajang Piala Suratin U15 tingkat nasional. PS Ogan Ilir sukses menjuarai Piala Gubernur Sumsel U15 2025 usai menundukkan Diklat Sepak Bola Palembang dalam partai final yang berlangsung dramatis. Di laga final pertama, PS Ogan Ilir sempat tertinggal setelah dikalahkan dengan skor 1-4. Namun pada leg kedua mereka bangkit dan membalas dengan kemenangan 3-1. Hasil imbang secara agregat memaksa pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Pada babak tos-tosan, PS Ogan Ilir tampil lebih tenang dan menang 3-1 sekaligus memastikan gelar juara. Ini lagi-lagi yang harus dibenahi dalam ini, tim kita ini untuk tim pelapisnya sangat jauh dibanding dengan tim inti. Makanya kemarin kecolongan di final leg pertama itu ada 2 pemain akumulasi, jadi mental pemain itu menurun daripada pertandingan yang kemarin itu. Makanya kita salah di leg pertama. Sementara kekalahan ini menjadi pengalaman berharga bagi Diklat Palembang yang sebelumnya tampil konsisten sepanjang turnamen namun gagal menjaga performa di partai puncak. Kalau kita nggak jadi pukulan tapi jadi pelajaran buat pelatih. Baik menang ataupun kalah pasti jadi evaluasi pelatih. Jadi insya Allah ke depan ini kita latihan lebih intens lagi, lebih disiplin lagi nanti untuk ke depannya, untuk persiapan yang akan datang di tahun yang akan datang. Kemenangan ini membawa PS Ogan Ilir mewakili Sumatera Selatan di putaran nasional Piala Suratin U15. Gelar ini menjadi catatan prestisius kedua setelah sebelumnya mereka juga menjuarai ajang yang sama pada 2022. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Militer 104 Palembang Senin 30 Juni 2025. 3 perempuan, istri AKP Anumerta Lusianto, istri Aibtu Anumerta Petrus Aprianto, dan ibu dari Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta tak kuasa menahan tangis.
Usai memberikan kesaksian tambahan, mereka bersujud di hadapan majelis hakim meminta keadilan. Dalam keterangannya, istri AKP Anumerta Lusianto membantah suaminya pernah menerima setoran uang dari praktik judi sabung ayam. Ia menyebut hanya sekali suaminya menerima uang 1 juta rupiah dari terdakwa, itu pun karena permintaan tambahan waktu dalam sebuah hajatan. Ia juga menegaskan suaminya tidak mengenal dekat terdakwa dan hanya beberapa kali bertemu dalam kegiatan ketahanan pangan. Ketiganya berharap terdakwa Kopda B dijatuhi hukuman mati. Kalau menanggapi keterangan ahli dan saksi tadi, apa yang mereka sampaikan itu kan sesuai dengan fakta ya. Apa yang mereka periksa juga, apa yang mereka uji juga itu sesuai dengan permintaan dari instansi Polri maupun TNI. Jadi saya rasa kalau tadi keterangannya dianggap salah dan masih juga menggali-gali kesalahan dari pihak ahli, kemudian saksi-saksi yang lain, ya saya rasa ini persidangan ini kan bukan persidangan keluarga loh. Kita ini membuktikan perbuatan terdakwa dan saya rasa nggak perlu sampai sedetail pelurunya yang di mana, masuknya kemana. Benar, tapi kan ahli tadi kan sudah menjelaskan bahwa yang mereka periksa itu kan sesuai dengan apa yang mereka dapati gitu. Jadi terkesannya masih juga ada penggiringan seolah-olah apalagi prosedur ini yang salah dilakukan seperti itu. Sementara 2 anggota Polda Lampung Suhermansyah sebagai PS Kanit 3 Seksi Identifikasi dan Aibda M. Arif Rianda PS Panit 1 Seksi Identifikasi juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin. Dalam kesaksiannya, keduanya mengungkap temuan 3 titik bercak darah dan 13 selongsong peluru saat olah tempat kejadian perkara. Rinciannya 8 selongsong kaliber 5,56 mm, 3 selongsong kaliber 7,6 mm, dan 2 selongsong kaliber 9 mm. 1 selongsong ditemukan di gelanggang sabung ayam, sementara sisanya berada di sekitar tubuh ketiga korban yang gugur saat penggerebekan. Selain 2 saksi tersebut, ahli balistik dan DNA dari Mabes Polri juga dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan balistik, peluru yang menewaskan AKP Anumerta Lusianto dan Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta merupakan peluru kaliber 5,56 mm. Peluru jenis ini berbahan tembaga dan seng yang mudah pecah saat mengenai benda keras atau tulang manusia. Hasil uji DNA memastikan bercak darah di lokasi penembakan cocok dengan identitas ketiga korban. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 7 Juli 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Evakuasi truk yang terjebak di jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Merapi Lahat masih berlangsung sejak insiden terjadi pada Minggu 29 Juni 2025. Dari 4 truk yang tertahan, 3 unit berhasil dipindahkan. 1 truk tersisa dipastikan selesai dievakuasi Selasa 1 Juli 2025. Untuk kelancaran lalu lintas, kendaraan dialihkan ke jembatan baru yang sedang dalam tahap akhir perbaikan. Rekayasa lalu lintas diberlakukan dengan pembatasan kendaraan. Hanya mobil pribadi, angkutan sembako, dan bahan bakar yang diizinkan melintas. Penyebab ambruknya jembatan masih diselidiki. Polisi bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan di lokasi, termasuk dugaan kelebihan muatan batu bara pada truk yang melintas. Memang di situ ada 4 truk ya, yang di dalam di jembatan itu. Kemarin laporan dari Satlantas sudah 3 truk yang dievakuasi. Insya Allah hari ini dievakuasi semua. Sudah selesai semua insya Allah. Tapi alhamdulillah arus lalu lintas sementara kita memakai manajemen rekayasa lalu lintas khususnya bukan tutup ya, kecuali kendaraan pribadi. Ada kemungkinan ada penetapan tersangka Pak dalam kasus ini? Nah itu makanya saya bilang tadi kita membukukan bahan detail-detailnya, selengkap korbannya nanti mungkin. Pak, pihak penyedia mobil tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka juga Pak? Makanya saya bilang tadi kita membukukan sedetail-detailnya sebanyak-banyaknya, baik keterangan dari pihak manapun sambil koordinasi dengan Kapolres, Satlantas maupun Mabes Korlantas dalam hari ini. Jembatan ini merupakan jalur utama antar kabupaten. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat lumpuh dan 2 sopir mengalami luka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Tim senior Sriwijaya FC yang telah berkumpul di Palembang mulai memanaskan persiapan dengan menggelar latihan tanding melawan tim EPA SFC U20. Laga internal ini sekaligus menjadi ajang seleksi bagi para pemain trial yang tengah dipantau kemampuannya. Ya memang harus ditingkatkan ya, terutama pemain-pemain yang trial, fisiknya terlalu tertinggal ya dengan pemain-pemain EPA yang sudah persiapan hampir dua bulanan ya, jadi memang harus ada peningkatan. Dan memang dari sini nggak kita ambil semua, hanya ada beberapa pemain yang memang kita ambil untuk kita ikutin trial di Jakarta. Dari hasil evaluasi awal, performa sejumlah pemain trial dinilai masih belum memenuhi harapan, bahkan dinilai kalah bersaing dengan pemain muda dari tim EPA U20. Manajemen pun bersikap tegas akan mencoret 7 pemain trial yang tidak lolos seleksi. Ya, coret. Kalau kita lihat sendiri kan kualitas permainan mereka memang agak sedikit berbeda dan memang tidak menunjukkan permainan mereka yang memang kita lihat secara profesional. Bisa 6 atau 7 yang akan dicoret untuk trial hari ini. Yang ikut ada 12. Sementara ini, tim Sriwijaya FC akan tetap menjalani sesi latihan di Palembang sebelum melanjutkan pemusatan latihan ke Pulau Jawa sebagai bagian dari persiapan menyambut kompetisi musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.